Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas sebuah series dari Netflix yang berjudul The Witcher. Series ini terdiri dari 2 season, yang mana saya akan membahas series yang pertamanya terlebih dahulu. Series The Witcher season yang pertama dirilis pada tahun 2019, dan series ini dibuat oleh Laurence Schmidt-Istris berdasarkan seri novel yang sama karangan dari penulis Polandia yang bernama Andrzej Sapkowski. Series ini diperankan oleh aktor dan juga aktris terbaik seperti Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton seriesnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang series ini. Tak sedikit komentar dari netizen yang telah menonton series ini. Mereka menganggap jika series ini memiliki alur cerita yang sangat membingungkan. Maka dari itu, saya akan menjelaskan 3 hal yang menjadi poin penting dalam series ini. Series ini memiliki timeline atau alur waktu yang berbeda-beda. Timeline atau alur waktu ini merupakan poin penting yang wajib dipahami sebelum menonton series ini. Di dalam series The Witcher, kita akan berfokus pada 3 tokoh utama yang memiliki timeline yang berbeda-beda, yang mana 3 tokoh utama ini nantinya akan bertemu dalam alur waktu yang sama. Maka dari itu, saya akan menjelaskan 3 poin pentingnya agar kalian tak kebingungan dengan ceritanya. Yang pertama, yaitu timeline dari seorang pria yang bernama Geralt dari Rivia. Cerita dari Geralt ini akan memiliki timeline di masa lalu. Yang kedua, yaitu timeline dari seorang putri kerajaan yang bernama Ciri. Cerita pada putri Ciri nantinya akan memperlihatkan timeline di masa sekarang. Yang ketiga, yaitu timeline dari seorang wanita cacat bernama Yennefer. Cerita dari Yennefer ini akan memperlihatkan timeline di masa lalu seperti Geralt. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan poin pentingnya agar kalian tak kebingungan dengan alur ceritanya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita seriesnya. Cerita berlatar belakang pada abad pertengahan atau yang dikenal sebagai abad ke-8. Di masa ini, manusia, monster, penyihir, dan juga elf atau peri hidup bersamaan di satu waktu. Kemudian, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bertarung dengan salah satu monster yang bernama Gigimor. Pria ini bernama Geralt dari Rivia. Geralt merupakan sosok manusia yang berasal dari sebuah klan bernama Witcher. Manusia dari klan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dengan kekuatannya itu, semua anggota dari klan Witcher ini menjadi seorang pemburu monster bayaran. Geralt dikenal sebagai sosok Witcher yang paling kuat di klannya. Sayangnya, kebencian manusia dengan para Witcher ini membuat para Witcher hampir mengalami kepunahan akibat diburu oleh manusia. Kembali ke Geralt, setelah dia berhasil membunuh monster tersebut, Geralt pun mendatangi sebuah kota yang bernama Blaviken. Geralt kemudian memasuki sebuah bar
untuk mencari seseorang yang telah memasang bounty pada Gigi Moore tersebut. Seluruh orang di dalam bar itu tidak menyukai kedatangan dari Geralt, hingga muncullah seorang wanita yang bernama Renfri. Renfri kemudian menyuruh semua orang agar tidak membuat masalah di tempat itu. Renfri mencoba mengobrol bersama Geralt, namun Geralt hanya diam saja saat Renfri mengajaknya berbicara. Sorry, Renfri. So what brings you to Blaviken, Whitehair? Seorang wanita kecil bernama Merilka tiba-tiba mendatangi Geralt dan mengatakan jika dia mengetahui seseorang yang mungkin akan membayar Geralt dari monster yang dibunuhnya. Merilka menjelaskan jika orang tersebut adalah seorang penyihir. Kemudian Merilka pun mengantarkan Geralt untuk menuju ke tempat penyihir itu berada. Have you ever been to hell? Where are you from, Geralt? Rivia. Setibanya di sana, Geralt langsung memasuki sebuah bangunan yang dipenuhi dengan ilusi. Di dalam bangunan itu, Geralt bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Stregobor. Stregobor tak tertarik dengan monster yang dibunuh Geralt. Akan tetapi, Stregobor akan memberikan Geralt berapapun yang dia mau, asalkan Geralt bisa membunuh monster manusia yang bernama Renfri. You want me to kill yours? His name is Renfri. Kemudian, cerita pun beralih ke timeline masa depan di sebuah kota yang bernama Sintra. Di kota tersebut, terlihat anak-anak dari rakyat jelata yang tengah bermain bersama. Tak disangka, seorang wanita yang tengah bermain tersebut ternyata adalah putri dari anggota kerajaan yang tengah menyamar. Wanita ini bernama Putri Cirilla, atau yang dipanggil dengan nama Ciri. Ciri tinggal di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sintra. Di kerajaan itu, Ciri tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Ratu Selenti. Ciri merupakan seorang yatim piatu sebab orang tuanya yang telah meninggal saat Ciri masih kecil. Kembali ke timeline masa lalu, Stregobor menjelaskan kepada Geralt jika Renfri yang ditemui Geralt sebelumnya adalah seorang monster manusia yang terkena kutukan. Renfri juga memiliki kekuatan khusus jika dia tak mempan terkena sihir. Stregobor pun menganggap jika Renfri adalah ancaman bagi kaum mereka. Mendengar hal itu, Geralt pun menolak tawaran dari Stregobor sebab dia hanya menerima tawaran untuk membunuh sosok monster dan Renfri masih berwujud manusia. Beralih ke timeline masa sekarang, Ratu Celenti bersama dengan suaminya yang bernama Raja Es mendapatkan kabar jika kerajaan dari selatan yang bernama Kerajaan Nilfgaardian kini sedang menuju ke utara untuk merebut Sintra. Kerajaan Nilfgaardian sendiri dikenal sebagai kerajaan yang suka berperang dan juga memiliki prinsip untuk menguasai benua. Kembali ke timeline masa lalu, Geralt yang sedang mencari tumbuhan obat di tengah hutan tiba-tiba didatangi oleh Renfri. Renfri mengetahui jika Geralt baru saja bertemu dengan Stregobor. Renfri juga mengatakan jika Stregobor pasti menyuruh Geralt untuk membunuh dirinya. Renfri pun kemudian menjelaskan kebenaran yang terjadi. Renfri mengatakan jika dahulunya dia adalah seorang putri. Renfri menjelaskan, pada suatu hari, Stregobor bersama anak buahnya mendatangi kerajaan dari Renfri dan juga memperkosanya. Hal ini pun membuat Renfri langsung diusir dari kerajaannya. Di kota Blaviken ini, Renfri ingin membalaskan dendamnya untuk membunuh Stregobor. Mendengar cerita dari Renfri, kini Geralt pun menyadari jika cerita dari Stregobor sebelumnya hanyalah pancingan untuk dirinya. Di kondisi ini, Geralt berusaha untuk bersikap netral.
Geralt ingin tetap memegang prinsipnya jika dia hanya membunuh monster. Geralt pun kemudian menyuruh Renfri untuk melupakan dendamnya dan hidup dalam kedamaian. Kembali ke timeline masa sekarang, kini kerajaan Nilfgaardian sudah tiba di wilayah dari Sintra. Dan kemudian terjadilah peperangan antara kerajaan dari Sintra dan juga kerajaan dari Nilfgaardian. Di tempat yang berbeda, seorang penasihat dari kerajaan Sintra yang bernama Mosek berusaha menenangkan Putri Ciri dengan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Raja Es yang mendampingi Ratu Celenti berperang kini harus tewas terpana oleh pemimpin dari Nilfgaardian, dan kerajaan dari Sintra pun kini harus menerima kenyataan jika mereka telah kalah berperang. Kembali ke Putri Ciri, di sini dia pun melihat neneknya atau Ratu Celenti yang kini tengah sekarat. Ratu Celenti mengatakan jika pasukan Nilfgaardian kini berhasil masuk ke kota Sintra. Ratu Celenti kemudian mengatakan kepada Ciri jika Ciri harus memimpin Sintra nantinya. Di luar istana kerajaan, Mosek berusaha menghalangi pasukan dari Nilfgaardian dengan menggunakan sihirnya. Sementara itu, di timeline masa lalu, Renfri masih saja mengikuti Geralt dan berharap Geralt mau membelanya. Kembali ke timeline masa sekarang, kini kerajaan Sintra pun sudah dipastikan mengalami kehancuran. Bahkan beberapa prajurit dari Nilfgaardian juga berhasil memasuki ke istana kerajaan. Ratu Celenti yang mengetahui hal tersebut kemudian menyuruh prajurit terbaiknya untuk membawa pergi Putri Ciri. Sebelum pergi, Ratu Celenti mengatakan kepada Putri Ciri jika Putri Ciri memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ratu Celenti kemudian menyuruh Putri Ciri untuk mencari Geralt dari Rivia, sebab dia adalah takdir dari Putri Ciri. Kemudian, Putri Ciri pun dibawa pergi oleh prajurit terbaik dari Sintra. Saat sedang menunggangi seekor kuda, prajurit yang membawa Putri Ciri kini harus tewas terpana oleh seorang pasukan dari Nilfgaardian. Beralih ke Geralt, saat Geralt terbangun dari tidurnya, dia menyadari jika kuda kesayangannya kini tak berada di sampingnya. Geralt kemudian mendatangi kota Blaviken untuk mencari Renfri. Setibanya di sana, Geralt dihadang oleh anak buah dari Renfri. Tak ada pilihan lain, Geralt pun terpaksa membunuh manusia dan melanggar prinsipnya yang dipegangnya selama ini. Saat berhasil membunuh seluruh anak buah dari Renfri, muncullah Renfri yang menyandra Merilka dengan pisaunya. Renfri menyuruh Geralt agar tidak mencampuri urusannya. Dan kemudian terjadilah perkelahian antara Renfri dan juga Geralt. Geralt tak ingin membunuh Renfri. Geralt kemudian menyuruh Renfri agar dia melupakan dendamnya. Namun, Renfri yang terlanjur emosi tak peduli dengan nasihat dari Geralt. Tanpa disengaja, Geralt pun membunuh Renfri saat dia mencoba menghindari serangannya. Saat Renfri tengah sekarat, dia mengatakan kepada Geralt jika ada seorang putri di tengah hutan yang nantinya akan menjadi takdir dari Geralt. Dan kemudian Renfri pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kembali ke timeline masa sekarang, Putri Ciri yang dibawa oleh seorang pasukan dari Nilfgaardian tak sengaja mengeluarkan kekuatan miliknya.
Dengan kekuatannya tersebut, Putri Siri berhasil melarikan diri dari sana. Kembali ke Geralt, Stregobor berusaha membawa jasad Renfri untuk dijadikan eksperimen sihir. Geralt kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Stregobor agar dia tak menyentuh Renfri. Dengan kelicikannya, Stregobor mempengaruhi warga sekitar dan menganggap jika Geralt telah melanggar prinsipnya. Melihat hal itu, Geralt pun langsung diusir agar pergi dari kota Blaviken. Di timeline yang berbeda, diperlihatkan seorang wanita yang memarahi pacarnya karena dia memberikannya bunga ester daripada bunga mawar. Saat wanita itu membuang bunga ester, muncullah seorang wanita lain yang memiliki bentuk tubuh yang terlihat cacat. Wanita cacat ini bernama Yennefer. Wanita yang sedang pacaran sebelumnya langsung memarahi Yennefer dan juga membulinya. Tanpa disadari, Yennefer pun tiba-tiba tersadar di sebuah tempat yang cukup misterius. Di tempat itu, Yennefer bertemu dengan seorang pria yang bernama Istredd. Yennefer kemudian bertanya tempat dari dirinya berada, dan Istredd pun lalu mengatakan jika Yennefer berada di Aretuza. Istredd mengatakan jika Yennefer berhasil membuka portal menuju ke Aretuza. Dengan kekuatannya ini, Istredd juga mengatakan jika Yennefer akan didatangi oleh seseorang. Kemudian, Istredd pun membukakan portal agar Yennefer bisa kembali pulang ke rumahnya. Yennefer hidup bersama dengan ayah tirinya yang sebenarnya tak menginginkan keberadaan dari Yennefer. Pada suatu ketika, datanglah seorang perempuan yang berasal dari Aretuza. Wanita ini kemudian membeli Yennefer dengan harga yang lebih murah dibandingkan seekor babi. Setelah itu, Yennefer pun dibawa ke Aretuza, tempat dari seseorang belajar sihir. Kembali ke timeline masa sekarang, terlihat Putri Siri yang tersesat di tengah hutan. Putri Siri yang merasakan kelaparan kemudian berniat untuk memakan buah beri. Namun, muncullah seorang pria yang berasal dari kaum elf atau kaum peri. Pria ini memberikan kode kepada Putri Siri jika buah beri itu sangat beracun. Putri Siri kemudian bercerita kepada pria itu jika dirinya sedang melarikan diri dari pasukan Nilfgaardian yang berusaha menangkapnya. Namun, pria itu hanya diam saja dan tak berbicara sedikit pun. Dari kejauhan, Putri Siri melihat bendera dari Sintra yang ternyata itu adalah rakyat Sintra yang berhasil selamat. Putri Siri pun langsung berlari dan merasa sangat senang. Kemudian diperlihatkan timeline dari Geralt sebelum Sintra mengalami kehancuran. Geralt yang sebelumnya diusir dari Blaviken kini mendatangi sebuah wilayah yang bernama Posada. Di dalam sebuah bar, Geralt didatangi oleh seorang pria yang merupakan seorang penyanyi jalanan. Pria ini bernama Jaskir. Jaskir merasa terkejut sebab dia baru pertama kali ini bertemu dengan seorang dari klan Witcher. Saat Geralt akan pergi dari sana, seorang petani menawarkan sebuah pekerjaan kepada Geralt untuk membunuh seorang monster. Sebab monster itu selalu mencuri hasil panen gandum miliknya. Kemudian Geralt pun menuju ke pegunungan dengan diikuti oleh Jaskir. Jaskir mengatakan jika dirinya hanya pernah mendengar cerita dari klan Witcher yang membunuh para monster. Jaskir sebenarnya tak percaya dengan cerita dari Witcher. Hal ini dikarenakan dirinya yang tak pernah bertemu dengan monster. Kembali ke Yennefer, seorang wanita yang membeli Yennefer sebelumnya mengenalkan jika dirinya bernama Thesea. Thesea kemudian mengajak Yennefer untuk masuk ke kelas Akademi Aretuza. Thesea menjelaskan kepada beberapa muridnya
tentang penyaluran sumber kekuatan sihir yang disebut Chaos. Ujian pertama mereka yaitu menggunakan kekuatan sihir untuk mengangkat sebuah batu. Theseia sudah menyiapkan batu dan juga bunga di hadapan mereka. Seorang wanita yang bernama Fringilla kemudian berhasil mengangkat batu dengan kekuatan sihirnya. Namun, tangannya pun tiba-tiba menjadi aneh. Theseia menjelaskan jika kekuatan sihir membutuhkan keseimbangan untuk mengendalikannya. Theseia kemudian memperlihatkan bunga yang menjadi layu ketika dirinya mengangkat sebuah batu. Theseia pun mengatakan, jika ingin menggunakan kekuatan sihir, maka harus ada yang dikorbankan. Dan hal itu seperti bunga yang melayu ketika Theseia mengangkat batu. Theseia kemudian menyuruh muridnya untuk mencobanya. Dalam ujian ini, Yennefer tak bisa mengangkat batu seperti apa yang diperintah oleh Theseia. Yennefer yang putus asa pun kemudian tak sengaja mendatangi tempat dari Istredd berada. Beralih ke Putri Siri, saat Putri Siri mendatangi beberapa rakyat dari Sintra, dia pun kemudian dihampiri oleh seorang pria yang kemudian mengajak Putri Siri untuk beristirahat di kampnya. Putri Siri menyembunyikan identitasnya dan mengatakan jika dia bernama Fiona. Di camp tersebut, Putri Siri tak sengaja mendengar wanita yang bercerita tentang keegoisan dari pemimpin Sintra. Wanita itu mengatakan jika Ratu Celenti dahulunya membantai seluruh Raspberry di negerinya. Wanita itu juga menganggap jika kejadian yang menimpa Sintra saat ini mungkin adalah balasan dari keegoisan pemimpin Sintra. Beralih ke Geralt, kini dia pun sudah tiba di sebuah pegunungan untuk memburu seorang monster. Jaskier yang mengikuti Geralt kini baru pertama kali dirinya melihat monster. Geralt kemudian mengajar monster yang akan menyerangnya. Saat Geralt akan membunuh monster itu, dia pun kemudian mengurungkan niatnya sebab monster itu bukanlah monster yang jahat. Namun, Geralt tiba-tiba dihajar oleh monster lain di belakangnya. Kembali ke timeline Yennefer sebelum hancurnya Sintra, Theseia memberikan ujian kedua kepada muridnya. Ujian kali ini adalah membaca pikiran lawan yang ada di hadapannya. Namun, Yennefer pun kembali gagal dalam ujian ini. Yennefer kemudian mendatangi Istredd untuk menceritakan kegagalannya. Istredd pun langsung meyakinkan Yennefer jika Yennefer pasti bisa menggunakan sihirnya. Saat malam harinya, Theseia memberikan ujian ketiga untuk muridnya. Ujian kali ini yaitu memasukkan sebuah petir ke dalam botol. Beberapa murid pun harus mengalami kegagalan dalam ujian tersebut. Dan saat giliran dari Yennefer, lagi dan lagi, Yennefer pun mengalami kegagalan. Beralih ke Geralt, Geralt tiba-tiba terbangun dengan keadaan tubuh yang terikat. Di tempat itu, Geralt terkejut setelah bertemu dengan beberapa orang dari Raspberry. Seorang raja dari Raspberry itu mengatakan jika mereka bertiga berhasil melarikan diri saat pemimpin Sintra melakukan pembantaian terhadap Raspberry. Raja dari Raspberry itu menganggap jika manusia tak tahu arti terima kasih. Raspberry telah mengajarkan manusia tentang menggunakan sihir. Namun, manusia malah menggunakan ilmu sihir tersebut untuk membantai Raspberry. Raja dari Raspberry itu juga mengatakan jika dirinya ingin membalaskan dendam kepada manusia. Geralt yang mendengarkannya pun menyuruh Raspberry itu untuk pergi ke tempat lain dan memulai hidup baru. Kembali ke Yennefer, Istredd menjelaskan kepada Yennefer tentang beberapa tengkorak Raspberry yang sangat dihormati. Istredd juga mengatakan jika Aretuza merupakan sekolah sihir yang dahulunya didirikan oleh Raspberry. Istredd kemudian menceritakan
jika dahulunya Raspberry lah yang mengajari manusia tentang ilmu sihir. Namun, bukannya berterima kasih, beberapa penyihir malah menggunakan kekuatannya untuk membantai Raspberry. Yennefer pun kemudian menceritakan rahasia mengenai dirinya, yang mana ayah kandung dari Yennefer ini merupakan seorang keturunan dari Raspberry. Pernikahan ayah Yennefer dengan seorang manusia membuat Yennefer pun terlahir cacat seperti ini. Dan itulah mengapa Yennefer bisa memiliki kekuatan sihir sebelumnya. Kembali ke timeline masa sekarang, para pengungsi dari Sintra sebelumnya kini berhasil ditemukan oleh pasukan dari Nilfgaardian yang kemudian membantai mereka semua. Putri Ciri yang berada di sebuah camp tiba-tiba diselamatkan oleh seorang pria sebelumnya. Kembali ke Yennefer, di sini dia tak sengaja melihat beberapa temannya yang diubah Thesea menjadi seekor belut. Thesea mengatakan jika mereka bertiga tidak memiliki bakat tentang kekuatan sihir. Thesea menjelaskan jika tujuan merubah teman dari Yennefer adalah untuk menjaga Aretuza. Beralih ke Geralt, terlihat Geralt bersama dengan Jaskier yang kini dibebaskan oleh Raspberry. Geralt berhasil membujuk Raspberry tersebut agar memulai hidup baru di luar Posada. Kembali ke Putri Ciri, seorang pria yang menyelamatkan Putri Ciri sebelumnya pun kini memperkenalkan dirinya yang bernama Dara. Kemudian, cerita pun beralih ke sebuah wilayah bernama Temeria. Seorang Witcher yang sama seperti Geralt diberikan tawaran oleh pemimpin kerajaan untuk membunuh anaknya yang merupakan monster yang baru lahir. Witcher ini pun kemudian mendatangi gudang makanan yang diduga tempat dari monster tersebut bersembunyi. Setibanya di sana, Witcher ini pun malah terbunuh oleh monster tersebut. Beralih ke Geralt, Geralt melihat sebuah tanda yang menawarkan bounty untuk membunuh monster di Temeria. Saat tiba di sebuah bangunan, Geralt bertemu dengan beberapa penambang yang membicarakan tentang Raja Foltest di Temeria. Rumornya, monster yang berada di Temeria merupakan hasil hubungan gelap sang raja dengan seorang wanita. Geralt kemudian dibawa oleh prajurit kerajaan untuk bertemu dengan sang raja. Saat di tengah jalan, seorang penyihir wanita yang bernama Triss meminta agar Geralt tak membunuh monster tersebut. Triss menjelaskan jika monster itu sebenarnya adalah sang putri yang terkutuk. Triss juga menjelaskan jika sang raja sebelumnya sudah memutuskan untuk melajang. Namun, hubungan gelap sang raja dengan seorang wanita membuat anak tersebut terkutuk dan menjadi monster. Dengan demikian, monster itu adalah keturunan kerajaan. Geralt kemudian mendatangi mayat saudara kliennya yang terbunuh oleh monster tersebut. Setelah diselidiki, ternyata monster itu adalah seorang setrika. Setrika adalah monster yang paling kuat di antara monster-monster yang lainnya. Dan setrika ini tercipta karena kutukan seseorang. Beralih ke Yennefer, Thesea mengenalkan Yennefer ke seorang penyihir yang bisa merubah fisik dari manusia. Namun, Thesea juga memperingatkan kepada Yennefer agar tidak membuat keputusan yang salah. Kembali ke Temeria, Geralt diperkenalkan oleh Triss kepada Raja Foltest. Triss yang merupakan penasihat dari sang raja mencoba meyakinkan Raja Foltest jika Geralt bisa menyembuhkan penyakit dari sang putri. Raja Foltest tak tertarik dengan hal itu. Kemudian, dia pun menyuruh semua orang untuk keluar. Saat akan keluar, Geralt mengunci pintu untuk berduaan dengan sang raja. Geralt bertanya, mengapa sang raja tak menikah saja daripada melakukan hal bodoh itu. Merasa tersindir, Raja Foltest pun langsung mengusir Geralt untuk pergi dari Temeria. Beralih ke Aretuza, beberapa dewan di sana pun
sedang membahas tentang murid penyihir mereka yang telah diserahkan ke berbagai kerajaan. Hal ini untuk menjaga perdamaian di antara kerajaan. Theseia kemudian mengajukan Yennefer agar dia diserahkan di salah satu kerajaan. Namun, Stregobor yang merupakan dewan dari Aretuza tak setuju dengan usulan dari Theseia. Stregobor mendapatkan informasi dari Istred jika Yennefer berdarah raspberry. Apabila kerajaan Cintra mengetahui hal itu, mereka akan membantai kerajaan dari tempat Yennefer berada. Sebab Cintra sangat tidak menyukai keberadaan dari raspberry. Kemudian Theseia pun memanggil Yennefer jika dia tak akan dikirimkan ke kerajaan. Jelas hal ini membuat Yennefer pun menjadi marah. Theseia mengatakan jika para dewan telah mengetahui jika Yennefer keturunan dari raspberry. Jika Yennefer tetap dipaksa untuk pergi ke kerajaan, maka akan terjadi perselisihan di kerajaan Cintra. Di timeline ini, kerajaan Cintra belum mengalami kehancuran. Sebab, timeline dari Yennefer merupakan timeline di masa lalu. Beralih ke Geralt, Geralt berniat untuk menyelinap masuk ke sebuah bangunan untuk menyelidiki kutukan dari monster Striga. Geralt menyadari jika ada hal aneh yang berada di kerajaan. Geralt kemudian mendatangi seorang penyihir yang merupakan anggota dari kerajaan. Geralt menyadari jika penyihir itulah yang sebenarnya mengutuk sang putri. Penyihir itu pun mengakui kesalahannya. Penyihir itu menjelaskan alasannya yang ternyata akibat Raja Foltest telah meniduri seorang wanita yang dia cintai. Mendengar hal itu, Geralt pun langsung memukul penyihir tersebut. Beralih ke Aretuza, Yennefer mendatangi Istred dan juga memarahinya karena telah membocorkan identitasnya. Istred pun meminta maaf kepada Yennefer sebab dia tak bisa berbohong kepada gurunya yaitu Stregobor. Yennefer kemudian mendatangi penyihir sebelumnya untuk merubah penampilan fisiknya. Sementara itu, Geralt berusaha menemui sang raja untuk mengatakan jika kutukan ini diciptakan oleh penyihir dari kerajaannya sendiri. Mendengar hal itu, sang raja pun mengizinkan Geralt untuk menyelamatkan putrinya. This isn't my first time trying to save a princess who others see as a monster. What is this? Geralt kemudian mengikat penyihir sebelumnya agar dia bertemu dengan setrika yang dia kutuk. Dan untuk membebaskan kutukan ini, Geralt harus menjauhkan setrika itu dari kuburannya hingga ayam berkokok 3 kali. Di timeline yang berbeda, Yennefer harus mengorbankan rahimnya agar dia bisa berubah menjadi wanita cantik. Kembali ke Geralt, setrika itu pun sudah bangkit dari kuburnya. Penyihir yang diikat oleh Geralt sebelumnya akhirnya terbunuh oleh kutukannya sendiri. Kemudian, Geralt pun berusaha mengajar setrika tersebut tanpa harus dia bunuh. Geralt pun mengalami kewalahan saat dia mengajar setrika itu. Hingga saat ayam akan berkokok 3 kali, Geralt pun berhasil menjauhkan setrika itu dari kuburannya. Kini, setrika itu pun telah menjadi manusia pada umumnya. Namun, saat Geralt mendekati setrika tersebut, dia malah digigit oleh sang putri yang terbebas dari kutukannya. Di dalam Aretuza, Yennefer kini telah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Yennefer kemudian mendatangi pesta pertemuan sang raja dari Aedirn untuk memilih penyihir di kerajaannya. Raja Aedirn yang terpesona dengan kecantikan dari Yennefer kini langsung memilih Yennefer untuk menjadi penyihir di kerajaannya. Beralih ke Geralt, Geralt yang sebelumnya tergigit oleh sang putri kini terbangun dengan keadaan tubuh yang diobati oleh Triss. Triss berterima kasih kepada Geralt
karena dia berhasil menyelamatkan sang putri. Kembali ke timeline masa sekarang, Putri Siri tiba-tiba tersadar di sebuah hutan dengan sebuah suara yang mempengaruhinya. Putri Siri mendapatkan bisikan misterius agar dia memasuki sebuah hutan bernama Brokilon. Darah yang mengejar Putri Siri pun tiba-tiba terpana di bagian bahunya. Putri Siri terus berjalan masuk ke dalam hutan dengan pandangan yang kosong. Saat berada di tengah hutan, Putri Siri melihat sebuah cahaya yang kemudian membuatnya pun kembali sadar. Di hutan itu, Putri Siri bertemu dengan beberapa suku pedalaman yang kemudian menanyakan mengapa Putri Siri bisa memasuki hutan Brokilon tersebut. Kembali ke Geralt, kini Geralt dan Jaskier pun sudah semakin dekat satu sama lain. Di kota Sintra, Jaskier menceritakan berbagai hal mengenai Geralt saat dia memburu monster. Hal ini pun membuat banyak orang yang menyewa Geralt untuk memburu para monster. Suatu ketika, Geralt berhasil membunuh salah satu monster yang membuat tubuhnya pun dipenuhi oleh cairan aneh. Jaskier kemudian membantu Geralt untuk membersihkan badannya. Karena Jaskier telah mengenalkan Geralt ke berbagai penduduk, kini dia pun meminta balas budi dari Geralt, yaitu dengan menjaganya di kerajaan Sintra nantinya. Jaskier mendapatkan undangan dari Ratu Celenti untuk menyanyikan sebuah lagu di istana kerajaan. Pada saat itu, Ratu Celenti sedang mencarikan pasangan untuk anaknya yang bernama Putri Pavetta. Putri Pavetta ini adalah ibu dari Siri yang telah meninggal di masa depan. His proposal 3 times after King Rona died, despite the All rise for Her Majesty, the Lioness! Kembali ke Putri Siri, seorang pemimpin dari suku di hutan Brokilon pun merasa heran dengan Putri Siri yang baik-baik saja. Sebab hampir semua orang tak bisa memasuki hutan Brokilon dengan kondisi tubuh yang baik-baik saja. Tak lama kemudian, beberapa anggota suku di hutan Brokilon kini membawa darah yang tengah terluka. Sementara itu, di istana dari kerajaan Sintra, berbagai raja kerajaan baik utara maupun selatan kini berkumpul untuk melamar Putri Pavetta. Kembali ke hutan Brokilon, di sini Putri Siri pun memberitahu Dara tentang identitas dirinya yang merupakan seorang putri dari Sintra. Dara yang merupakan keturunan dari ras peri pun seketika merasa terkejut mendengar hal itu. Sebab nenek atau Ratu Celenti dari Putri Siri sebelumnya telah membantai habis semua kaum dari ras peri. Seketika, Putri Siri pun merasa tak percaya dengan kekejaman dari neneknya. Kembali ke timeline dari Geralt, Ratu Celenti meminta kepada Geralt agar dia mau mendampinginya dalam menyeleksi para pelamar. Geralt pun menyetujui hal itu. Namun, jika ada kekacauan yang terjadi, dia tak akan ikut campur dan melindungi sang ratu. Pelamar pertama yang berasal dari Nilfgaardian kemudian menghadap Ratu Celenti untuk memperkenalkan dirinya. Namun, Ratu Celenti pun menolak tawarannya. Beralih ke Yennefer, kini Yennefer sudah menjadi penyihir di kerajaan Aedirn selama beberapa tahun. Pada suatu hari, Yennefer tengah bepergian bersama dengan istri dari raja. Di tengah hutan, beberapa pasukan yang mengawal istri dari raja tiba-tiba diserang oleh seorang penyihir yang cukup misterius. Penyihir tersebut berhasil membunuh seluruh pasukan kerajaan yang mengawalnya. Menyadari jika penyihir itu terlalu kuat, Yennefer pun membuka sebuah portal untuk menyelamatkan istri dari raja. Namun, penyihir itu pun berhasil mengikuti Yennefer ke portalnya. Yennefer kemudian mengatakan kepada istri dari raja
jika penyihir itu adalah seorang penyihir pembunuh bayaran. Penyihir itu diperintahkan oleh raja agar dia membunuh istrinya yang tak memberikannya keturunan laki-laki. Hingga saat Yennefer sudah tak tahan lagi, dia pun terpaksa meninggalkan istri dari raja untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali ke Geralt, seorang kesatria dengan kepala yang tertutup oleh sebuah helm berhasil menerobos dan memaksa masuk untuk melamar sang putri. Pangeran ini bernama Dany. Raja Es kemudian membuka helm dari Dany atas perintah dari sang ratu. Tak disangka, Dany adalah manusia setengah monster. Ratu Celenti pun menyuruh Geralt untuk membunuhnya. Namun, Geralt yang menyadari jika dia terkena kutukan langsung menolak tawaran tersebut. Tidak begitu jelas mengapa Dany bisa terkena kutukan. Namun, tujuan Dany mendatangi kerajaan Cintra yaitu menagih hukum kejutan. Hukum kejutan ini merupakan sebuah janji dari orang yang hutang nyawa atau yang berhasil diselamatkan nyawanya saat dia akan terbunuh. Dan sebelumnya, Dany berhasil menyelamatkan raja dari Cintra yang kemudian dia pun meminta hukum kejutan untuk menikahi putri Pavetta. Namun, Ratu Celenti menentang hukum tersebut. Ratu Celenti pun langsung menyuruh pasukan kerajaan untuk membunuh Dany. Saat Dany akan terbunuh, datanglah Geralt yang menyelamatkannya. Geralt sangat menghormati hukum kejutan, sebab itu adalah tradisi yang terjadi secara turun-temurun. Hal ini pun membuat Geralt langsung membela Dany dan membantunya melawan pasukan kerajaan. Kembali ke Yennefer, istri dari Raja Aedirn, kini telah tewas terbunuh oleh penyihir sebelumnya. Saat penyihir itu akan membunuh seorang bayi yang tak berdosa, datanglah Yennefer yang kemudian menyelamatkannya. Namun, saat Yennefer akan melarikan diri dari sana, penyihir itu melempar sebuah pisau yang menembus dada dari Yennefer. Tak disangka, pisau tersebut berhasil membunuh bayi yang dibawa oleh Yennefer. Kembali ke Geralt, putri Pavetta atau anak dari Ratu Celenti kemudian mendatangi Dany dan mengatakan jika dirinya telah jatuh cinta kepada Dany. Raja Es menasihati Ratu Celenti jika hukum kejutan akan menjadi sebuah takdir. Dan hukum kejutan yang diminta oleh Dany adalah untuk menikahi putri kerajaan Cintra. Raja Es juga mengatakan jika hukum kejutan ini juga merupakan sebuah janji yang harus ditepati. Ratu Celenti yang melihat kenyataan itu pun langsung berusaha membunuh Dany dengan pisaunya. Namun, putri Pavetta berteriak dan mengeluarkan semua kekuatan yang tak pernah disadari sebelumnya. Geralt yang melihatnya pun langsung berusaha mengendalikan kekuatan dari putri Pavetta yang sangat kuat. Saat semuanya telah terkendali, Ratu Celenti pun terkejut serta merasa bangga dengan putri Pavetta yang kini mewarisi kekuatan neneknya. Kemudian, Ratu Celenti pun merestui Dany untuk menjadi suami dari putri Pavetta. Sementara itu, Yennefer yang berada di tepi pantai masih saja merasa bersalah atas kematian bayi yang berusaha dia selamatkan. Di kerajaan Cintra, saat Ratu Celenti selesai menikahkan putri Pavetta, Dany tiba-tiba terbebas dari kutukan dan kembali menjadi manusia. Saat Geralt akan pergi dari sana, Dany berterima kasih kepadanya yang telah menyelamatkan sebelumnya. Dany kemudian menawarkan hukum kejutan kepada Geralt, dan Geralt pun menerima tawaran tersebut dengan meminta anak dari Pavetta yang lahir nantinya. Dan kemudian Geralt pun langsung pergi dari sana. Mosek yang merupakan penyihir serta penasehat kerajaan Cintra meminta Geralt agar tinggal di kerajaan. Geralt menolak tawaran tersebut dan dia pun memilih untuk memulai petualangan baru di luar sana.
Namun, Geralt berjanji jika dirinya akan kembali ke Sintra untuk mengambil anak dari putri Pavetta. Beralih ke timeline masa sekarang, pasukan Nilfgaarden pun kini berhasil melacak keberadaan dari putri Ciri yang berada di hutan Brokilon. Dan kemudian part yang pertama pun berakhir.